pengisian kodam jarak jauh itu kan atau pengisian badan itu kan nggak ada itu. Nggih. Itu ibaratnya kayak sampai tuh kena itu apa laku ngelmu tanpa guru gitu loh. Wong sekarang aja itu kalau sampai ingin disebut master atau guru besar itu gampang gitu loh. Jadi dalam arti apa? Coba sampai searching di Google itu ya. Tentang ilmu A, ilmu B atau itu nanti sampai menyusun kata, menyusun kalimat itu nanti dijilidkan menjadi buku, nanti jadi buku sampai perjualbelikan di media sosial itu. Nah, itu nanti ilmu A, ilmu B ya itu nanti sampai disebut master atau guru besar. Itu seperti itu. Apalagi gini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang telepon tentang masalah kodam dari luar negeri, Malaysia. Dari Malaysia. Ya, mau konsultasi gimana? Mau tengok cek dalam badan saya ini ada kodam kah? Bagaimana? Enak. Ingin tahu, Master. Kok merasa ada kodam itu apa pernah isian atau gimana? Isian itu dulu pernah itu. Isian dari Padepokan Iya. Padepokan Itu Tinggi Lumo yang putih. Iya. Itu belajar itu jarak jauh atau jarak dekat sampean? Jarak jauh dari Malaysia. Itu. Nah, itu apa intinya kalau seperti itu malah itu ya yang saya ketahui itu kalau belajar jarak jauh itu kan ibaratnya kan kayak laku ngelmu tanpa guru. Jadi Iya. dalam arti apa? Itu boleh dibilang sebagai korban ilmu internet itu loh. Iya. Tapi dia cakap dia bicara jarak jauh dekat sama saja hasilnya macam itu. Jadi saya percaya. Nah, ya itu kan itu gini. Ini panggil sampean siapa namanya sampean biar enak ini. Mahmudi. Mas Mahmudi ya itu gini Mas. Itu ya. Untuk belajar suatu keilmuan itu kan itu yang betul itu kan harus dengan laku gitu loh. Laku itu sampai di mana? Itu ibaratnya kayak sampean itu pernah isian kodam atau isian badan gitu. Kalau jarak jauh itu kan juga sama saja itu kayak itu korban ilmu internet gitu loh. Iya. Itu. Jadi dalam arti itu apa? Soalnya apa? Di dalam pakem suatu keilmuan itu kan untuk apa namanya pengisian jarak jauh itu kan tidak ada itu dalam arti pakem keilmuan orang Jawa terutama itu kan apalagi kayak kita sebagai orang Jawa sampai orang Malaysia Melayu itu kan itu satu rumpun keilmuannya itu kan sama saja gitu loh. Jadi dalam arti untuk pengisian itu kan kalau yang tepat itu kan itu apa harus melalui ritual terutama itu puasa itu mesti ada selama puasa itu mengamalkan bacaan atau mantra tersebut itu mesti ada gitu. Iya. Itu seperti itu. Jadi kalau seandainya itu kan apa sampai pernah isian itu jarak jauh yaitu sama saja itu ibaratnya kayak korban ilmu internet dan itu pun kayak sampai menjadi korbannya itu. Iya. Yaitu Iya, Mas. Kemungkinan juga itu kan apa yang sampai rasakan selama ini kan terutama itu kan kayak pengisian itu kan itu yang sampai rasakan itu cuma energi kemungkinan energi kurang bagus. Nah, seperti apa itu sering emosi yang tidak disadari sepatah dua patah kata gampang marah-marah tanpa sebab itu. Iya. Terus itu nanti kalau sudah berkeluarga itu sering cekcok dengan pasangannya. Itu kalau belum berkeluarga akan sulit atau susah mendapatkan pasangan gitu loh. Iya. Itu seperti itu. Terus itu pun juga akan menjadi kecemasan gitu loh. Kayak keinginan yang tidak sesuai yang diharapkan. Ini sampai asli Malaysia atau asli mana ini? Bukan, saya Jawa Malang. Wah, gini
gini iki padha dene wong Malang itu kan itu kan Malang itu kan sama orang Jawa juga kita itu. Jadi dalam arti nek kok sampean takon mbah-mbahe dulu itu ya. Itu orang-orang tua sesepuh itu kan kalau tanya itu kan pengisian kodam jarak jauh itu kan atau pengisian badan itu kan nggak ada itu. Nggih. Itu ibaratnya kayak sampean tuh kena itu apa laku ngelmu tanpa guru gitu loh. Wong sekarang aja itu kalau sampean ingin disebut master atau guru besar itu gampang gitu loh. Jadi dalam arti apa? Coba sampean searching di Google itu ya tentang ilmu A, ilmu B atau itu nanti sampean menyusun kata, menyusun kalimat itu nanti dijilidkan menjadi buku, nanti jadi buku sampean perjualbelikan di media sosial itu. Nah, itu nanti ilmu A, ilmu B ya itu nanti sampai disebut master atau guru besar. Itu seperti itu. Apalagi gini Mas, suatu keilmuan atau orang Jawa pakemnya itu ya. Itu kalau menurunkan suatu keilmuan itu kan satu usianya itu sudah matang. Usianya itu matang itu di atas 40 tahun gitu loh. Dan itu pun harus itu orang yang pernah menikahkan anak atau pernah mantu gitu loh. Itu baru itu yang disebut untuk pengisian yang sah. Ya itu kan kita membicarakan tentang masalah orang-orang itu yang pengisian di media sosial itu kan kebanyakan orang-orang itu kan masih muda-muda atau belia-belia itu. Jadi dalam arti kan iya betul. Bukan ada pakemnya itu gitu loh. Iya betul. Itu seperti itu. Cocok. Yang badan atau apa jarak jauh itu kan nggak ada itu di dalam pakem ke suatu keilmuan orang Jawa itu kan ada itu prosedurnya ataupun pakemnya pondasi dasar itu kan ada. Itu. Apa yang tak katakan tadi seorang itu menurunkan suatu keilmuan itu usianya itu sudah matang, sudah melampaui 40 tahun ke atas. Dan yang kedua itu sudah pernah menikahkan anaknya itu. Nah, itu pun kalau untuk pengisian badan atau kodam atau yang lainnya itu kan yang betul itu kan harus melalui ritual puasa. Ya, selama puasa itu mengamalkan bacaan atau mantra tersebut gitu loh. Nah, jadi kalau sampean beli benda itu, beli benda ini, beli gelang karet atau batu dari kali itu nanti sampean dites di situ jebol. Saya yakin itu. Itu soalnya apa? Untuk ilmu kekebalan itu kan disebut juga kan ilmu karomah. Itu ilmu tersebut itu kan tidak bisa untuk dites atau di demo itu nggak mau. Dia itu akan hadir di kala sang empunya itu tersudut gitu loh. Itu semua kan atas karunia yang maha kuasa gitu. Jadi kalau sampai beli benda atau gelang karet itu di video itu kebal bacok atau kebal sayat itu nanti sampai beli itu nanti tetap jebol itu kalau dites itu yang namanya ilmu kebal itu tidak bisa didemo, tidak bisa dites. Itu dia itu akan keluar itu dikala sang punya tersudut itu loh. Jadi jadi pernah ketipu beli seperti itu dites 2 juta terus berapa lagi itu banyak banget tuh. 1.500.000 ada yang 5 juta jebol tak ada guna. Nah, itu malah mendingan kalau sampean itu ya sayang ini rezekinya baru sekarang ya itu. Coba kalau dari kemarin itu ketemunya itu daripada sampean beli seperti itu, sampean itu ya intinya beli yang untuk bisa ilmu amal gitu. Nah, ilmu amal itu apa? Itu ilmu amal itu yang bisa berguna untuk semua umat. Ya, menolong kepada sesama yang membutuhkan. Jadi dalam arti apa? Ilmu amal itu kan nanti akan yang akan itu menimbang atau khilaf dosa kita besok gitu loh. Iya. Soalnya apa? Setelah kematian kita itu yang kita
bahwa itu kan bukan ibadah tapi amal kita. Jadi itu seperti itu. Sampai ini Malaysianya mana ini? Malaysia, Kuala Lumpur, Melawati, Ampang. Barat atau timur? Itu kalau timur itu kan masih satu wilayah, satu sama Kalimantan. Kalau barat itu dekat Batam. Dekat itu Batam. Iya. 5 jam dari Batam ke ini bandar, dekat bandar. Iya. Tengah-tengah lah. Itu berarti itu Malaysia, Malaysia Barat itu loh. Kita juga sering itu apa? Betul. Kita juga sering itu apa netralisir ataupun mengaktifkan kodam atau mengecek kodam ataupun menyelaraskan kodam itu orang-orang Malaysia itu sering itu. Oh, boleh. Kalau saya boleh untuk menyelaraskan, untuk menyatukan. Mungkin ada kata ada itu ya nak tengok yang mau kasih tengokkan. Ya itu kan itu gini Mas, siapa ini saya panggilnya? Mahmudi. Mas Mudi ya. Itu gini, itu untuk kita itu ngecek kodam ataupun mengaktifkan kodam ataupun menyelaraskan kodam ataupun cek goib ataupun netralisir energi negatif itu kan kita ada proses prosedur gitu loh. Jadi aduh. Coba sampai menjauh dari ada maharnya, saya insya Allah saya sanggup. Coba itu sampai agak menjauh, Mas Mudi, coba sampai agak menjauh dari suara orang-orang di situ ini masuk sini aja itu. Iya. Maaf ini guru ini kongsi, bukan rumah kongsi. Iya. Kongsi dalam hutan. Alhamdulillah. Nah itu gini Mas Mudi ya ini ya. Ya. Itu kan kita untuk mengecek goib kodam ataupun menyelaraskan kodam ataupun memunculkan kodam yang ada di seseorang itu kan kita ada proses prosedurnya. Jadi dalam arti apa? Yeah. Kita ada media air doa. Nah itu nanti kita kirim itu. Jadi kita kirim itu kan nanti endingnya kan satu itu kita ada rasa saling tanggung jawab. Itu satu. Terus yang kedua itu saling kita tidak merugikan dan dirugikan gitu loh. Tuh, soalnya kan untuk memunculkan goib atau cek kodam ataupun menyelaraskan kodam atau goib itu kan urusannya dengan non medis gitu loh. Jadi dalam arti itu kan nanti kalau dikeluarkan ataupun dinetralisir ataupun diaktifkan itu kan nanti kalau dia itu marah kan yang nanggung siapa. Makanya kan kita ada proses prosedurnya itu. Jadi dalam arti kan ada saling ngerasa tanggung jawab, tidak saling merugikan dan dirugikan. Nah itu nanti untuk proses pertama itu kan kita itu nanti untuk pengecekan pertama itu nanti kita dengan air putih biasa yang dari situ. Nah, nanti kalau setelah air paketan yang dari kita itu nanti kita ngecek lagi yang kedua. Jadi kita menggunakan air doa seperti ini loh. Oh iya. Ini paham. air sholawat gitu loh. Jadi dalam arti kan kita juga di samping itu kan dakwah kita itu kan mengenalkan sholawat gitu. Iya. Itu kalau ya ini rezekinya baru sekarang. Coba kalau ketemunya itu kemarin itu daripada uang untuk beli barang yang nggak berguna tidak ada apa-apa. Itu nanti malah tak kasih caranya, tahu gimana caranya untuk mendapatkan ilmu amal itu untuk bisa menolong. Jadi dalam arti sampai itu nanti di situ tuh bisa mengobati orang kena guna-guna, kena santet, kena apa-apa ataupun memunculkan kodam itu di situ kan ada. Jadi dalam arti kita kan juga ada media itu Mas itu sebetulnya. Itu kita juga sampean kan orang Jawa, orang Malang itu kan media kita itu batu dari Ompak Mataram itu dari Kerajaan Mataram.
itu ada. Ya nanti tak kirimkan videonya, testimoni kegunaan batu empat Mataram itu dia khusus untuk mengeluarkan gangguan goib kayak jin atau apa itu seperti itu. Jadi kita juga di Malaysia itu juga ada anak didik juga itu sebetulnya itu di daerah Kuantan itu loh, Sabah itu loh. Oh, Kuantan jauh. Sabah itu termasuk dekat dengan Indonesia perbatasan. Iya, itu kita ada anak didik seperti itu. Dia juga dulu juga menjadi korban ilmu internet itu, beli jimat-jimat, dites jebol, terus kita sarankan dan sekarang mempelajari ilmu amal untuk menolong pada sesama itu. Mas sekarang dia pasiennya banyak itu di sana itu. Iya, Mas. Itu sampai mendapatkan nomor WA saya itu. Sekarang itu. Mendapatkan nomor WA saya itu dari grup atau dari Facebook? Dapat ini. Iya. Atau di YouTube? Dari itu. Di YouTube tengok itu master cek itu kodam dari Kalimantan, Sumatera. Ya. Saya tengok ada nomornya, saya ambil. Iya. Mungkin ini jalan keluarnya lah macam itu. Ya itu kan kalau kita itu kan Mas, jadi dalam arti kita tidak pernah sekali posting pengisian kodam jarak jauh, itu nggak pernah sama sekali. Soalnya apa? Kan kita sudah tahu untuk pengisian kodam jarak jauh itu kan nggak ada. Cuma kita hanya bisa mengaktifkan, memunculkan atau menyelaraskan kodam yang ada di seseorang itu. Jadi seseorang itu kalau diikuti kodam pendamping yang dari nasab leluhur itu satu, biasanya itu sering mencium bau-bau wangian, itu satu. Terus kedua itu sering melihat bayangan kelibatan. Terus ketiga itu sering mimpi kenyataan. Nah, mimpi kenyataan itu di dalam mimpi itu kan pergi ke suatu tempat, itu nanti di dunia nyata itu melihat tempat tersebut seperti dalam mimpi itu. Seperti itu. Iya. Itu kalau sampai merasakan itu semua yang tak utarakan tadi, berarti sampai dijaga atau didampingi yang dari leluhur itu loh. Kan goib-goib atau energi negatif. Cuma pakai batu kayak gini, ini kan batunya seperti ini. Lihat nggak ini? Nah ini cuma Iya. Cuma ditunjukkan aja di depan hidung itu, nanti kalau dia ada gangguan jin nanti keluar, kalau ada kodamnya keluar itu loh. Itu. Ya nanti tak kirimkan itu testimoninya itu video-videonya itu. Iya. Itu. Jadi kita lepas itu bagi tahu itu seandainya maharnya batunya itu ada maharnya, bagi tahu. Ya itu nanti kita chat di WA itu. Jadi dalam arti apa? Sekali lagi nanti kita kembalikan ke sampean. Jadi kita tidak menawarkan, tapi kalau sampean ada hasrat atau keinginan, yaitu berarti nanti betul-betul itu akan meresap atau dalam arti suatu keilmuan itu kan akan mancing gitu loh. Insya Allah. Pasal ilmu Allah, saya yakin dengan ilmu Allah. Insya Allah. Ya itu nanti kita juga tidak lepas dengan itu air doa, air sholawat ini. Jadi dalam arti itu air sholawat itu kan kita kan sebetulnya kan dakwah kita itu menyebarkan sholawat, mengenalkan sholawat. Jadi dalam arti orang itu kan lalai bersolawat, kita dengan air doa itu kan dia akan bersolawat Nabi lagi. Iya. Soalnya kan yang kita cari itu kan itu amal gitu loh. Soalnya apa? Amal itu kan nanti akan bisa menimbang atau mengurangi dosa khilaf kita. Gitu loh. Jadi amin insyaallah. Jadi amal itu kan, ilmu amal itu kan gimana caranya kita bisa menyenangkan, membahagiakan orang. Orang tadinya sakit kita obati lantaran air itu sembuh, itu kan dia seneng. Itu termasuk amal gitu loh. Iya. Betul. Tapi kalau nanti sampean itu ada
keinginan hasrat atau betul-betul hasrat keinginan itu nanti kalau seandainya itu dimudahkan semua, itu cuma dalam hal spiritual kita itu pantangannya itu ada dua, gitu loh. Itu pantangan itu ada dua, itu tidak boleh dilanggar. Dalam arti apa? Satu, itu membantu masalah riba. Gitu loh. Membantu masalah riba. Oh ya. Itu soalnya apa? Riba itu pasal yang paling terberat di hadapan Yang Maha Kuasa. Iya. Satu. Seumpama ada seseorang datang ke sampean minta disyaratin supaya nagih utang itu lancar, itu tidak diperbolehkan. Itu satu. Oh. Itu kan secara otomatis tidak disadari membantu masalah riba atau membantu maksiat. Oh. Iya. Lagi. Terus kedua itu membantu menyatukan orang berpacaran. Gitu loh. Soalnya kan kalau membantu orang berpacaran itu nanti imbasnya dia melakukan hubungan, dia merasakan enak, kita nggak merasakan enak, tapi dosanya nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Kuasa, berat kita. Ya, paham. Gitu. Nah, tapi kalau untuk menyatukan rumah tangga yang retak itu malah bagus. Itu ibaratnya menyatukan rumah tangga yang retak itu ibaratnya seperti setara membangun tempat ibadah. Soalnya orang menjalin keluarga itu kan dia bangun ibadah gitu. Iya. Seperti itu. Oke lah Mas. Intinya nanti kirim gambar videonya, nanti saya tengok. Iya, itu nanti kirim tentang testimoni Batu Ompak Mataram. Itu terus nanti kan kalau sampean pengen lagi, banyak sekali itu yang di YouTube itu kan tak masukkan semua tentang ini, mengeluarkan gangguan gaib, mengeluarkan energi negatif gitu loh. Banyak. Iya. Oke. Intinya nanti sekali maharnya nanti bagi tahu. Iya. Itu biasanya itu kalau betul-betul Batu Ompak Mataram ya itu rata-rata itu di atas 2 itu. 2 juta. Iya, itu. Di atas 2 juta itu. Soalnya kan kita jamin yang original. Kalau yang abal-abal itu masih banyak itu, tapi kita nggak berani. Soalnya apa? Itu kan kita saling mengenal itu loh. Gitu loh. Iya. Jadi kita juga tidak mau untuk nama kita itu namanya itu kena itu loh. Soalnya kan kalau soalnya kan kalau seperti ini kan kita betul-betul yang ori dalam arti yang asli, atau dalam arti tidak tidak palsu atau apa, itu kita nggak berani itu. Soalnya kan nanti menjatuhkan nama kita. Apalagi sampai itu sudah mengenal saya, WA saya atau Facebook saya. Nah, betul. Nah, jadi nanti kasih penggunaannya apa, untuk apa, bagi tahu semuanya lah. Yaitu untuk kegunaan apa, untuk apa. Jadi intinya gini Mas, kita kan menggunakan batu itu kan juga menggunakan, itu kan intinya kita sendiri ya, kita dan teman-teman itu kan juga menggunakan. Jadi dalam arti juga ada pedoman. Dalam arti apa? Kita sebagai spiritual atau praktisi atau penyembuh itu kan yang kita pakai itu 3 acuan. 3 acuan itu. Satu, kita kan hidupnya di Jawa ya, apalagi kan kita keturunan Jawa. Itu Jawa itu ya Jawa itu Jawa itu digowo, Jawa itu di bawah ya. Terus Arab itu digarap, terus adat itu ya dirawat. Jadi kita pakai 3 itu. Jadi kan kita sering mengalami atau menangani kasus ada gangguan gaib, kemasukan jin. Itu jin itu dibacain ayat tertentu atau Al-Fatihah saja, itu malah jin itu malah menirukan, malah lebih pandai. Itu banyak. Nah itu makanya kita menggunakan kejawennya. Apalagi kok sampai kan pas banget, sampai juga kan dari Malang itu kan pas juga.
Itu seperti itu. Jadi itu kita gunakan Jawanya. Itu nanti kan adatnya ya juga kita pakai adat itu kan seperti adab gitu loh. Jadi kita menggunakan seperti itu. Intinya kan juga filosofinya batu empak Mataram itu dia kalau orang itu pakai batu itu dia itu tidak mau untuk maksiat. Jadi seseorang itu seperti contoh orang itu pakai batu empak Mataram itu. Terus temennya itu ngajak ke karaoke atau kafe. Secara otomatis nanti acara itu disimpangkan gitu loh. Ininya dia tidak mau untuk maksiat, yang jelas. Kalau untuk maksiat itu nanti kacau yang pakai itu. Ya itu kan apalagi kalau sampean itu usianya sudah cukup lah seperti kita kan sudah cukup. Ya itu apalagi kan kalau bisa itu kan kontrak gini loh ya. Maaf ya. Kontrak usia orang Asia ya, terutama orang Jawa itu cuma 50, 52 sampai 65. Selebihnya itu hanya bonus gitu loh. Soalnya apa? Itu usia itu kan sudah dijabarkan. Usia ya. Usia 11, 12, 13 sampai 19. Itu belas itu kan mongso diwelas. Masa dikasihani anak seusia segitu itu baru mencari jati diri atau puber. Seumpama contoh anak naik kendaraan bermotor jangan kenceng-kenceng ya, nanti jatuh ya, itu kan mangsa diwelas, diperhatikan ya. Terus umur selikur, rolikur, telulikur, ketuk 29. Nah, likur itu kan maknanya apa? Likur itu kan linggue korsi. Orang seusia segitu banyak mendapatkan kedudukan atau pekerjaan. Ya enggak? Usia 21 sampai 29. Nah, kecuali usia yang menyimpang itu 25. Nah, sekarang ya, selikur, rolikur, telulikur, patlikur. Seharusnya kan 5 likur. Seharusnya kan 5 likur. Nah, kenapa selawe? Nah, makna selawe itu seneng lanang wedok. Orang seusia segitu banyak melangsungkan pernikahan. Terus usia 30 sampai 40 itu tidak dijabar. Itu soalnya masa keemasan. Orang usia 30 sampai 40 itu senengnya itu renovasi rumah, memperbaiki rumah, terus beli apa-apa, isi rumah itu loh. Itu kan masa keemasan gitu loh. Nah, terus itu naik lagi 40 sampai 50. 50 itu kan bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya itu 50. Gitu. Nah, makna 50 itu apa? Orang seusia segitu itu banyak sekali ke tempat ibadah. Soalnya apa? 50 itu kan seneng ketunan, pakai kopiah. Terus nanti naik lagi itu sewidak. Nah, sewidak itu kan siap-siap tindak marang Gusti Allah. Ya itu. Itu makanya kan usia kita kan sudah usur. Jadi dalam arti apa yang tak jabarkan tadi, tak harapkan itu carilah ilmu amal. Ya, ilmu amal itu nanti akan bisa mengurangi dosa atau khilaf kita masa lalu, masa muda. Akan menimbang itu. Jadi dalam arti apa? Kita hidup itu di dunia itu hanya sementara. Dalam arti seperti menengguk air putih 1 gelas. Ya. Jadi hidup sebenarnya itu kan setelah kematian kita. Jadi mumpung masih ada sisa umur ini, nah, kita gunakan manfaat ilmu amal itu. Nah, itu nanti akan menimbang atau dosa kita. Jadi dalam arti kalau kita itu nanti salah atau keliru melangkah itu kan kita nanti akan mendapatkan siksaan yang abadi. Jadi dalam arti apa? Itu manusia itu memang ada khilaf, ada salah, tidak ada manusia yang sempurna. Ya.
Jadi dalam arti Iya, nggih. intinya semangat, nggak boleh kecemasan hati. Kecemasan hati harus hilangkan. Tidak usah menengok masa lalu, masa khilaf, nggak usah. Jadi dalam arti surga itu nanti akan dipenuhi oleh orang-orang pendosa yang sudah bertobat, manakala neraka itu akan dipenuhi oleh orang-orang baik tapi munafik. Nah, itu seperti itu. Makanya kalau sampai itu apa ilmu-ilmu yang nggak berguna itu, yang dari ajimat sampai beli 2 juta, beli yang lainnya 1 juta itu jauhkan dari kehidupan sampean gitu loh. Itu kan Insya Allah. itu kan ibaratnya juga itu nanti yang tak takutkan itu. Kita kan juga sering Mas itu menangani kasus-kasus seperti itu. Jadi yang lakinya atau suaminya itu nyimpen barang-barang seperti itu jimat, itu nanti akan menjadi bumerang. Kenapa bumerang? Nah, barang-barang seperti itu kan ada kodamnya, ada jinnya, itu otomatis. Ya, itu awal mulanya itu membantu, memperlancar, mempermudah segala sesuatu urusan manusia, tapi nanti akhirnya akan membelokkan semua. Itu nanti kenanya ke anak keluarga atau anak istri itu mesti. Biasanya itu keluarga sering cekcok gitu loh. Gitu loh. Kita juga sering itu mengatasi rumah tangga yang retak itu gara-gara jimat-jimat itu gitu loh. Terus itu nah, sekarang coba dipikir itu kayak raja yang di kertas itu ya. Itu ilmunya bagus ya, tetapi kan syariatnya orang itu kan tidak tahu gitu loh. Ya, sekarang kalau tulisan raja itu ya di kertas ya, itu nanti disimpan di dompet. Nah, itu loh yang berbahaya gitu loh. Itu setiap raja itu kan mesti ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, mesti ada tulisan Allah sama Kanjeng Nabi. Tetapi sama orang itu dikasihkan dompet, disejajarkan dengan pantat. Nah itu loh, seharusnya tulisan Kanjeng Nabi sama Allah itu dimulai